berdua, bertiga, atau bagaimana? Nggak ada. Saya Bude, saya dengan Ariandi. Rafika sama, Saya Ada Bude Muhammad Ariandi. Ariandi. oh ya sudah, duluan Jum, yang berdua. Silahkan. Iya, izin. Ya, Izin terlihat Bude. sudah, yuk. Oke. Eh, Kami dari Dinas Kesehatan, Ariandi dari bidang kesehatan masyarakat, dan saya di subbagian perencanaan dan program. Tugasnya bagaimana pemanfaatan sumber daya pemberian layanan di bidang masing-masing. Silakan. Ariandi yang pertama. Ya, baik, terima kasih. Pada bidang kesehatan masyarakat, pada bidang Kesmas telah dilaksanakan berbagai macam pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis atau BIMTEK, percepatan penurunan stunting dan promosi kesehatan pada tahun 2025. Yang kedua yaitu ASN pada bidang Kesmas telah melaksanakan tugas sesuai kualifikasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ASN dengan latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat (SKM) ditempatkan pada seksi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, sehingga mampu merancang program komunikasi perubahan perilaku masyarakat. ASN dan kualifikasi gizi melaksanakan tugas pada program gizi masyarakat. Yang ketiga, ASN pada bidang Kesmas telah menunjukkan kinerja sesuai indikator program. Misalnya, ASN bidang gizi berhasil meningkatkan cakupan pemantauan status gizi balita di posyandu dan memberikan konseling gizi kepada ibu hamil. ASN promosi kesehatan secara aktif melaksanakan penyuluhan dan advokasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesehatan masyarakat tadi ya, bidang kesehatan masyarakat. Ya, terima kasih untuk Rafika dan satunya siapa yang baca tadi, lupa saya. Saya Bude Muhammad Ariandi. Riyadi. Ya, selanjutnya silahkan yuk. Terima Eh, kasih sudah dimanfaatkan. Saya lagi Bude, tadi dia dari kan beda bidang. Oh ya ya wes, Hmm, Rafika dulu, Rafika. Saya kira jadi satu-satu anu tusi ya. Silahkan ayo Rafika. Oke. Untuk di sebagian perencanaan dan program, yang pertama sudah adanya pengembangan kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ASN senior mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi jabatannya. ASN senior juga membimbing dan melatih saya sebagai CPNS baru dalam berbagai pengalaman dan pengetahuan praktis dalam bekerja. Yang kedua, pemanfaatan sesuai dengan kualifikasi ASN di bagian perencanaan dan program di Dinas Kesehatan menurut saya sudah dilaksanakan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari atasan saya yang memberikan saya pekerjaan sesuai dengan tupoksi jabatan dan latar belakang pendidikan yang saya miliki. Dan yang ketiga, di Dinas Kesehatan terkhusus bagian perencanaan dan program, semua ASN sudah dimanfaatkan sesuai dengan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari pemberian penghargaan dan tunjangan pada setiap ASN yang telah melakukan pelayanan publik dengan efisien. Terima kasih, Bude. Kasih kembali untuk Rafika. Ya, silahkan selanjutnya yuk. Langsung saja yang mau memaparkan. Ada yang berkelompok lagi? Nggak ada? Masing-masing sendiri lagi. Ada yang berkelompok? Nggak ada. Tak ada lagi Bude. Nggak ada. Sudah, kalau gitu Andi Wardana aja. Langsung. Baik Bude, terima kasih atas Mm-mm. kesempatannya. Ya,
Jadi pemanfaatan sumber daya manusia di seksi pemerintahan kantor camat Parigi Selatan itu Bude. Berikut di pembagian tugas dan fungsinya, staf ASN tidak ditempatkan sesuai kompetensi dan tidak ada struktur kerja yang jelas. Yang berdampak pada kinerja tidak optimal, terjadinya tumpang tindih tugas dan biasanya saling lempar tanggung jawab. Kemudian di pembinaan dan pendampingan desa, membina, memonitor, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang membuat tata kelola desa lebih tertib dan sesuai regulasi. Kemudian di pengelolaan teknologi informasi, di seksi pemerintahan itu belum mengoperasikan aplikasi layanan dan sistem digital yang mengakibatkan proses pelayanan kurang efisien dan akurat. Di koordinasi dan kolaborasi menjalin komunikasi antar kecamatan dan desa, jadi terbentuk sinergi kerja dan solusi cepat untuk masalah masyarakat. Di pengembangan kapasitas tersendiri, hanya kasih yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi. Jadi staf belum profesional dan berdaya saing dalam pelayanan. Sekian, Bre. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, ini berarti siapa si Andi? Nah, itu boleh juga itu kamu apa ini yang ada kendala teknologi itu informasi mengoperasionalkan aplikasi layanan sistem. Coba itu diangkat aja di rancangan aktualisasinya. Ya, Iya, Bre. supaya Jadi mm-mm. di rancangan aktualisasi saya itu, Bre, memang semuanya ini ada di dalamnya, Bre. Jadi Oh iya, ada administrasi itu yang tidak ada di sisi satu, Bre. boleh, bagus. Ternyata pembagian tugas belum sesuai. Ya, Pak, ini adalah kendala. Ya, terima kasih untuk Anda dan saya. Kalau untuk pengembangan kompetensi, ya kan sementara masih kepala seksinya yang eh, melakukan pelatihan, ya sabar aja, nanti Andi pun nunggu 100% dulu. Ya, Oh, iya, Bre. kita sabar aja. Yuk, selanjutnya. Nadia aja deh. Habis Nadia nanti ini Dokter Antonius. Baik, langsung saja saya akan melaporkan hasil saya. Saya bertempat di bagian perekonomian Sekda Kabupaten Parigi Motong. Yang pertama, dengan jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi, saya ditunjuk langsung oleh pimpinan untuk menjadi operator dari aplikasi Srikandi. Hal ini dilakukan agar proses pelayanan lebih cepat terselesaikan, dan saya juga ditunjuk sebagai operator aplikasi Sigler bagian kepegawaian. Yang kedua, ASN melakukan pemantauan harga beras di pasaran, Pasar Sentral Tagunu Parigi, dan Pasar Senggol Tolai. Kebetulan saya sendiri ikut juga dalam kegiatan ini. Pemantauan harga beras ini digunakan untuk memberikan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok serta potensi ekonomi daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha. Yang ketiga, di bagian perekonomian, ASN membantu masyarakat dalam proses perizinan pembukaan usaha pangkalan gas LPG. Suaranya Nadia kok hilang. Yang keempat, bagian perekonomian, ASN melakukan koordinasi program kerja tim percepatan akses keuangan daerah dan pelaporan kegiatan TB1 dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kelima, ASN melakukan koordinasi perencanaan pelaporan kerjasama antar daerah dalam hal penanganan inflasi daerah pada kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan ini, saya sendiri juga ikut turun langsung. Sekian dari saya.
Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Jadi di sekretariat ya tadi ya? Iya, Bude, Ya, bagian oke. perekonomian. Berarti sudah dimanfaatkan ya, Nadia. Iya, Yuk, Bude. Dr. Antonius Nyoman. Setelah itu Niluh. Gantian ya, cowok, cewek gitu. Baru banyak cowoknya ini ya. Oke, Baik, Bude, terima ya. kasih. Eh, em, Baik, saya Dr. Antonius bekerja di Puskesmas Tinombo. Di tempat saya bekerja itu yang pertama adalah kualifikasi dan jumlah ASN. Dalam hal ini saya mengambil data dari Renbud ABK tahun 2024. Jadi jumlah kami di Puskesmas yang PNS itu dan yang ASN 27 orang ditambah saya sendiri satu sebagai PNS. Ada perawat 4, bidan 16, promkes 1, dokter 1, senior saya yang sekarang sudah melanjutkan studi spesialis, dan saya satu yang CPNS ini pada tahun 2024. Kemudian dokter gigi 1, apoteker 1, tenaga sanitasi lingkungan 1, terapis gigi dan mulut 1, dan pengadministrasian umum 1. Jadi jumlah totalnya adalah 28 termasuk saya. Kemudian untuk penempatan, jadi penerimaan dan penempatan pegawai ASN di UPTD Puskesmas Tinombo itu sudah menurut saya sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan berdasarkan struktur organisasi UPTD Puskesmas Tinombo yang terbaru tahun 2025, penempatan pegawai ASN sebagai penanggung jawab dan anggota sesuai dengan kualifikasi. Jadi pada intinya penanggung jawab dan anggota-anggotanya berdasarkan struktur itu sudah sesuai kualifikasi. Untuk saat ini ada perubahan struktur di puskesmas, tidak lagi ada pakai istilah poli dan lain-lain, tetapi menggunakan istilah klaster yang terbaru. Jadi saya sendiri adalah penanggung jawab di klaster 3, yaitu untuk pelayanan usia dewasa dan lanjut usia. Kemudian beberapa teman saya di klaster 1 itu perawat, kemudian di klaster 2 bidan, di klaster 4 dari bagian promosi kesehatan, dan di klaster 5 dari bagian apoteker. Kemudian untuk penempatan dokter, saat ini dokter umum di Puskesmas melaksanakan tugas itu dua bentuk, yaitu pelayanan perseorangan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan perseorangan itu bertugas di klaster 2, klaster 3, dan lintas klaster di ruang bersalin, ruang nifas, ruang rawat inap, dan IGD. Kemudian untuk pelayanan masyarakat, biasanya kami turun itu untuk tahun 2025 ini programnya adalah pengobatan ODGJ berat yang tidak dapat datang ke Paskes, jadi harus dikunjungi di rumah. Kemudian usaha kesehatan sekolah dan penyelidikan tentang wabah dan sebagainya. Kemudian pengembangan kompetensi. Di puskesmas kami itu terdapat satu perawat yang sedang melanjutkan studi D4 dan profesi nurse. Kemudian terdapat satu dokter yang melanjutkan studi spesialis dan kemudian akan ditempatkan di rumah sakit. Dan saat ini per tahun 2025 ini terdapat 2 dokter, saya satu sebagai dokter CPNS dan satu teman saya sebagai dokter PTT daerah. Dan berdasarkan Renbud ABK di Puskesmas Tinombo 2024 memang dibutuhkan 2 dokter umum. Nah, kalau untuk pengembangan kompetensi dokter itu bisa dibagi 2. Yang pertama itu sesuai dengan surat tugas dari Kepala UPTD. Artinya, kalau pelatihan itu dilakukan oleh Dinkes atau oleh kementerian. Misalnya, pelatihan untuk USG obstetri, pelatihan manajemen balita, dan lain-lain. Dan untuk pengembangan kompetensi yang juga diizinkan oleh Kepala UPTD kami, sesuai dengan minat pengembangan diri dari dokter yang bersangkutan. Itu juga untuk pemenuhan kebutuhan SKP untuk perpanjangan SIP dari Kementerian Kesehatan. Misalnya saya sendiri mengikuti simposium atau workshop dan lain sebagainya. Jadi untuk pengembangan kompetensi itu sangat dibantu oleh Puskesmas. Demikian, Bude, terima kasih. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, cukup orangnya. Kemudian pengembangan kompetensinya sangat Kabupaten Parigi termasuk sangat
antusias ya membantu dalam pengembangan kompetensi ASN. Terima kasih untuk Dr. Antonius Inyoman. Selanjutnya tadi siapa tadi? Siapa? Made ya yang saya panggil tadi. Saya Budi. Iya, Niluh, sorry Niluh. Ya, mudah-mudahan bisa memaparkan semua. Baru saya kasih ke Smart ASN. Ya, Baik, terima kasih Budi. Nama saya ya, Nila Saputri. Saat ini saya bertugas di UPTD Puskesmas Parigi sebagai seorang perencanaan kebutuhan SDM yang ada di Puskesmas Parigi itu menetapkan jenis, jumlah, dan kualifikasi ASN sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Kemudian untuk pengadaan dan seleksinya, rekrutmen ASN di Puskesmas Parigi menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Saat rekrutmen kemarin, Puskesmas Parigi membuka satu promosi latar belakang profesi nurse. Kemudian untuk penempatan dan pengorganisasian di Puskesmas Parigi sebenarnya sudah melakukan penempatan dan pengorganisasian sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya saya sebagai perawat itu ditempatkan di meja pemeriksaan tanda vital untuk publik umum. Selanjutnya juga dipercaya mengelola program kesehatan gratis untuk anak sekolah. Begitu juga dengan profesi yang lainnya seperti bidan yang sudah ditempatkan di Polikia dan juga ruang bersalin. Perawat gigi ditempatkan pada poli gigi bersama dengan dokter gigi. Saat ini Puskesmas Parigi memiliki satu dokter gigi. Kemudian ahli gizi ditempatkan untuk konsultasi gizi dan juga pelayanan posyandu dalam pemberian makanan tambahan. Dokter umum saat ini Puskesmas Parigi memiliki satu dokter umum dan belum memiliki dokter spesialis. Jadi dalam Polikia yang melakukan pemeriksaan kandungan adalah dokter umum. Kemudian untuk analis kesehatan ditempatkan pada laboratorium dan beberapa posisi lainnya karena kami kekurangan staf dalam administrasi, jadi dalam proses pendaftaran pasien, penginputan rekam medik, dan juga aplikasi mobil JKN itu semua profesi terlibat dalam saling membantu. Jadi di dalamnya tidak hanya ada rekam medik dan juga staf administrasi, tapi ada perawat atau bidan juga yang membantu dalam proses pendaftaran dan juga antrian online mobil JKN. Karena saat ini Puskesmas Parigi itu capaiannya salah satunya adalah sasaran mobil JKN-nya harus tercukupi untuk antrian online-nya. Jadi kami semua staf itu bekerja sama dalam membantu pasien melakukan antrian online di aplikasi mobil JKN. Kemudian dalam pengembangan SDM, Puskesmas Parigi memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengembangkan kompetensinya. Ada ASN yang kuliah lagi dari S1 menuju profesi. Kemudian untuk pelatihan, di Puskesmas Parigi, pelatihan untuk perawat itu belum diadakan, namun dalam memenuhi SKP, pemenuhan SKP dalam perpanjangan SIP itu kami mengikuti workshop dan juga seminar. Dalam penilaian kerja, Puskesmas Parigi selalu mengadakan rapat lokmin atau lokal karya mini. Jadi secara berkala ada rapat lokmin yang diadakan oleh Kepala Puskesmas dan juga staf untuk mengevaluasi kinerja ASN dan menjalin kerjasama yang lebih baik dan untuk pelayanan yang lebih optimal. Pengarahan dan motivasi, Kepala Puskesmas Parigi dalam hal ini juga merupakan ASN, lalu memberikan pengarahan pada saat apel pagi dan juga apel siang. Begitu juga dengan pemantauan. ASN dalam memantau setiap program yang dijalankan itu senantiasa menanyakan capaian yang sudah tercapai di Puskesmas Parigi, salah satunya capaian antrian online untuk mobil JKN, kemudian selalu beliau tanyakan capaian cek kesehatan gratis anak sekolah, sudah sampai berapa sekolah, lalu selalu mengingatkan kalau ada laporan-laporan program di Puskesmas Parigi yang harus segera dikumpul. Terima kasih, Budi. Sekian. Terima kasih juga untuk Niluh ya. Ternyata kurang yang di mana tadi? Kurang yang untuk JKN ya, yang operator teknologinya ya, yang kurang ya Niluh ya. Ya, Budi. Antrian online mobil JKN-nya stafnya kurang, jadi di dalamnya itu bukan hanya staf administrasi, tapi juga perawat, bidan, semuanya Jadi kerjasama dalam serabutan gitu siapa yang
yang Ya, nganggur langsung di situ ya. Di iya Bude, kalau tidak seperti itu capaian kami untuk Mobile CKN tidak tercukupi untuk BPJS. Oke. Jadi Iya saling betul. membantu. Ya, ya. Oke, makasih. Ya mudah-mudahan nanti ada ya, ada dari P3K-nya atau dari kalau Latsar sih sudah belum dibuka lagi ya. Mudah-mudahan ada P3K yang membantu di situ. Terima kasih ya untuk Nilu yang sudah memberikan gambaran tentang apa tadi puskesmas ya Nilu ya. Mhm. Iya Bude, Puskesmas. Sekarang ini tadi sudah perempuan Krisan dulu. Habis Krisan berarti Rafika tadi sudah ya. Nadia juga sudah ya. Ya, berarti tinggal laki-laki semua ini. Ya sudah, Krisan, habis Krisan, terus eh, Birno ya. Birno dulu, habis ini Birno. Ya, Kelihatan ya Bu ya? ya kan bisa Stefano. Iya. Saya tugasnya tugas ini soalnya pemanfaatan sumber daya ASN dalam proses pelayanan. Ini yang kemarin teorinya. Sebelumnya saya harus memperlihatkan dulu. Jadi saya di Setda Parigi Motong bagian sumber daya alam. Subak saya secara khusus sumber daya pertambangan dan lingkungan hidup. Jadi di sini kami dalam satu subak itu hanya 3 orang Bu. Hanya kasubagnya 1 dan stafnya itu 2, termasuk saya Cuma cetak. tiga, Cuma cuma 3, tiga. cuma 3. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, Ya, ya ini kasubagnya, terus staf 1 ini P3K, Pak Made Suryana ini, dan terakhir saya. Jadi kalau saya ini, cuman dari kami bertiga, jadi sudah ada pembagian yang walaupun tidak secara jelas, tetapi secara tidak langsung kami sudah membagi-bagi tugas kami. Pertama itu untuk Kasubag itu memang bagian untuk mengurus regulasi pertambangan, lingkungan, perencanaan, koordinasi serta memberi keputusan awal atas telah staf yang biasa kami harus buat. Kemudian untuk staf S1 itu menyusun kajian teknis seperti analisis pencemaran tambang, telah reklamasi dan lain-lain. Memang untuk bagian teknisnya itu diserahkan ke saya karena memang kebetulan dari 3 ini yang sesuai dengan jabatan yang di yang ada itu yang sesuai dengan apa kompetensi dan jurusannya itu baru saya. Karena kebetulan saya S1-nya Teknik Pertambangan. Kemudian satu lagi yang Bapak P3K itu staf SMA itu mengelola administrasi. Jadi untuk untuk urusan berkas, pencetak arsip dan termasuk yang aplikasi-aplikasi itu sejauh ini diberikan kepada yang staf yang lulusan SMA. Kemudian dalam proses kami ini sebenarnya saya mencoba membagi jadi 4. Jadi di sini apa yang kami kerjakan, kalau kami sudah jelas pembagian tugasnya untuk Kasubagnya itu merencanakan lengkap pelayanan, izin dan segala macam. Nah tugas S1 itu sama juga dengan tadi, itu mengurus staf S1 itu mengurus hal yang teknis dan yang SMA itu mengurus yang administratif. Terus untuk pengolahan dan kajian teknis juga yang mengelola S1-nya itu yang staf S1 yang bagian teknis dan telaah teknis dan rekomendasi regulasi. Kemudian sama juga untuk administrasi dokumentasi itu bagiannya yang staf SMA. Kemudian yang supervisi dan integrasi Kasubag memeriksa hasil staf. Biasanya setelah apa yang kami kerjakan, kami serahkan ke Kasubag yang memeriksa dan memang melakukan koordinasi lintas OPD karena kami yang sebagai motornya di situ, pemimpin kalau di dalam kabupaten. Dan ini sudah kami lakukan, koordinasi lintas OPD, DLH, SDM, bagian hukum. Lalu melaporkan hasilnya kepada pimpinan. Dalam hal ini, Bupati. Kemudian hasil kerja kami yang sudah ini, surat rekomendasi, telah asal dan oke, ini sudah hasilnya. Kemudian, ya, Kristen, ya, coba diklik lagi apa apa slide yang berikutnya. yang Saya berikut ini. belum bisa baca ya, mulai tadi cuma ini Gimana? belum berubah ya. Sudah, Bu? Belum ya. Masih Sedar Parigi. Belum. Oh,
Belum jalan ya, Bu. Ya belum jalan. Gimana tadi? Kalau ini kelihatan, Bu? Belum jalan. Coba kau terus. Nah, terus masih ini. Ini kan sudah dibacakan tadi, belum? Iya, sudah. Yang ini sudah, Nah, Bu. terus ah, Tadi. lanjut Iya, sampai mana bacakan ini? iya, output. Tadi dibacakan tapi belum kelihatan. Ya sudah. Output, ayo. Ya, outputnya eh, hasil kerja di tempat kami itu berupa surat rekomendasi teknis SDA itu sudah. Kemudian telah staff yang untuk pimpinan terkait isu sumber daya alam yang ada di Parigi Motong. Kemudian dokumen administrasi seperti laporan, berita acara koordinasi yang sudah kami lakukan koordinasi. Kemudian data SDA terkelola. Ya ini dalam hal pemetaan tabel dan daftar repair. Secara khusus daftar repair karena isunya di Parigi Motong ini kan persoalan pertambangan rakyat. Kemudian outputnya yang kami harapkan itu mendapatkan pelayanan cepat dan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan cepat dan transferasi izin pertambangan rakyat lebih jelas. Memang ini yang diminta masyarakat dan aduan terkait pencemaran, apalagi untuk peti ini ditindaklanjuti. Dan terakhir saya dengar kemarin mau dibentuk Satgas Lintas OPD. Nah, untuk stakeholder, nah juga yang penting ini kita memperoleh data yang akurat dan terlalu akurat sebagai dasar untuk kebijakan di bidang sumber daya alam. Kalau secara alurnya ini sebenarnya seperti ini, inputnya seperti ini, input proses, outputnya kurang lebih sama dengan tadi. Ini hanya singkatnya saja saya tampilkan. Jadi proses manajemen ASN, layanan SDA berupa dokumen sudah seperti yang saya bacakan sebelumnya. Ini kesimpulan saya tambahkan. Jadi apa yang kurang menurut saya di sini, jadi pemanfaatan sumber daya ASN di lingkungan Setda ini secara khusus bagian subak pertambangan itu sebenarnya sudah berjalan cukup baik karena kami berusaha membagi dengan sedikit orang, kami berusaha membagi untuk tiap-tiap orang itu sesuai kapasitas yang ada. Jadi kalau untuk sesuai kapasitas yang ada itu sudah berjalan cukup baik. Namun menurut saya perlu peningkatan kompetensi pendidikan. Misal sebagai contoh tadi yang staf 1, mohon maaf masih apa pendidikan SMA, sedangkan kalau saya lihat jabatannya itu juga yang berhubungan dengan pertamanan dan lingkungan hidup itu lebih ke arah teknisnya juga. Kemudian juga mohon maaf juga untuk Kasubag kami karena backgroundnya sarjana pertanian, Kasubag pertambangan dan lingkungan hidup itu backgroundnya sarjana pertanian, jadi agak susah untuk apa ya kadang kalau diskusi itu atau ada koordinasi agak susah memahami karena kan namanya kalau kita bicara apa pertamanan lingkungan hidup itu pasti yang dibicarakan juga tentang hal-hal teknis. Jadi dari situ baru kita bisa memahami apa langkah berikutnya. Makanya namun di sini saya menambahkan perlu peningkatan kompetensi pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pertambangan dan lingkungan hidup. Dan ini sudah saya usulkan untuk apa kita untuk pelatihan untuk pemetaan. Nah, yang kedua, dikarenakan jumlah staf yang sangat-sangat sedikit, sangat rawan terjadi overload, dan itu sudah terjadi. Jadi, pokoknya apa yang pas kosong, ada pekerjaan, langsung kita kerja. Kalau sana kosong, pokoknya langsung saya sana yang kerja. Bahkan sebenarnya di bagian kita, di subak kita, itu kembali ke bagian, jadi kita kerja itu sudah lintas bagian. Bahkan kalau, karena di bagian lain juga, sama juga, hanya tiga, kita satu bagian itu ada 3 subak, setiap subak itu hanya 3 orang. Jadi kami itu kalau yang pekerjaan misalnya kayak yang kemarin ada apa yang aplikasi-aplikasi itu jadi sudah tidak siapa yang agak bebannya ringan lempar kerjakan. Jadi kerjakan. Makanya di sini sangat perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia dalam hal ASN di lingkungan Setda bagian sumber daya secara khusus subak pertama dan lingkungan hidup. Saya pikir Iya. sekian, Bu. Iya, terima kasih untuk Krisan Stefano. Ya, berarti ya, ya berarti alhamdulillah ya ada Krisan ya yang memang spesialisnya cocok dengan pengangkatannya. Ya, mudah-mudahan ada ada apa ya, ada CPNS atau P3K yang membantu ya overload jelas ya overload. Ya, untuk itu Berno tunggu dulu ya. Kita coba sebentar, saya coba lanjutkan ke
Smart ASN-nya dulu supaya kan kemarin manajemen AS sudah kan saya pastikan ke Smart ASN kemudian pemberian tugas dan dilanjutkan nanti ya untuk yang belum kan Berno kemudian Febrianus ya kemudian perempuan sudah semua Apriandi ya belum ya untuk Jeremy biar aja nggak usah dulu biar tidur dia ya supaya istirahat memang ya oke saya coba dulu saya mau memahamkan tentang kemarin kinerja sudah saya bahas belum ya? Peningkatkan kinerja. Belum ya? Sudah apa belum deh ya? Coba saya coba kan. Jadi ini ya deh ya kita coba dulu satu-satu. Jadi nanti pada saat adik-adik mengaitkan dengan manajemen ASN, jadi manajemen ASN itu sama Smart ASN itu nanti dikaitkan dengan isu dan kegiatan ya adik-adik ya. Jadi nanti pada saat adik-adik mengaitkan isu, bisa adik-adik ambil dari sini ya. Apakah melaksanakan kebijakan atau memberikan pelayanan publik yang profesional ya. Boleh diambil dari sini. Boleh juga dari peran ya. Ini pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Bisa juga adik-adik mengambil dari ini ya pengelolaan ASN ya profesional memiliki nilai dasar boleh juga dari ini asasnya ya. Jadi asas kita dalam melakukan kebijakan kepastian hukum, profesionalisme ini boleh dikaitkan dengan nanti isu dan kegiatan. Nanti aja saya ajari ya pada saat itu. Kemudian kita ke lanjut ya tadi kita juga adik-adik juga bisa di dalam manajemen mengaitkan manajemen ASN apabila ada kegiatan yang sifatnya ya menggerakkan memanfaatkan sumber daya lain ya dari sumber daya organisasi sumber daya yang lain untuk pelayanan juga boleh. Kemudian adik-adik ini ya ini sudah nanti ada beberapa orang tetap kita selesaikan untuk maparkan. Kemudian ini sudah Bude terangkan kinerja. Halo? Belum, Bu. Belum. Jadi gini, pada dasarnya nanti adik-adik untuk melihat kinerja adik-adik, maka kita membuat SKP. Mungkin ada yang sudah membuat SKP atau belum. Jadi ini ya. Jadi adik-adik nanti untuk melihat kinerja, maka adik-adik harus menyusun SKP. Jadi di dalam SKP itu hasil kerja dan perilaku pada saat bekerja. Ini ya, hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN, pengembangan kinerja Pak ASN, kemudian dalam pengembangan kinerja ASN itu sesuai memenuhi ekspektasi pimpinan dalam sampai kinerja organisasi. Jadi apa yang adik-adik lakukan hasil kerja dan perilaku adik-adik itu untuk memenuhi ekspektasi pimpinan ya. Kemudian dialog kerja pimpinan dengan dialog kerja pimpinan bisa mengelola memanfaatkan sumber daya manusia itu ini ya. Hasil pengelolaan kinerja digunakan untuk menjamin efektivitas ya dalam pengembangan pegawai ASN itu sendiri dan ini hasil pengelolaan kinerja pegawai ASN dijadikan sebagai persyaratan dalam pertimbangan pemberian penghargaan dan pengakuan serta pengenaan sanksi. Jadi apa ya? SKP nanti SKP kita itu digunakan untuk melihat bagaimana untuk pengembangan karirnya dan juga sebagai pemberian sanksi ya gitu. Ini pengembangan kinerja yang kita jadi ini ya yang paling utama kita mau lihat kinerja karena pengembangan karier itu kan dilihat kualifikasi. Nah, ini kan dilihat kualifikasinya berarti tadi yang dicerita Krisan. Jadi kualifikasi adalah misalnya Krisan nanti menjadi kepala seksi gitu di pertambangan. Berarti sudah cocok kualifikasinya. Kualifikasinya kan cocok. Kompetensinya, bagaimana pengembangan kompetensinya? Kompetensi teknis, kompetensi apa kemarin? Manajerial dan kompetensi kulturalnya, sosiokulturalnya bagaimana. Kemudian dilihat dari kinerja juga. Nah, kinerja itu bisa dituangkan di ini.
Jadi modelnya nanti seperti ini. Dituangkan dalam SKP adik-adik ya. Jadi di dalam penyusunan SKP adik-adik itu menyusun dulu. Langsung saya tunjukkan aja ya modelnya. Jadi adik-adik membuat rencana kerja dulu. Nah, rencana kerja seperti ini ya. Rencana kerja. Jadi membuat rencana kerja dulu ini punya Bude ya. Jadi rencana kerja itu setiap tahun kita harus membuat rencana kerja. Jadi mulai Januari 1 Januari sampai 31 Desember. Bude sudah membuat rencana kerja seperti ini. Nah, rencana kerja itu dituangkan yang pertama kolom 2 ini sesuai dengan ekspektasi ya dari pimpinan kita. Pimpinan kita ada beberapa yang harus dicapai, maka yang terkait dengan Widya Iswara kebetulan ini meningkatkan profesionalisme ASN. Kemudian rencana kerjanya kayak apa ini? Rencana kerjanya Bude terlaksananya pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kerjanya Bude ASN Parigi pun jadi tugasnya Bude sebagai Widya Iswara. Nah, setelah itu kan ini namanya Bude, ini pejabatnya. Jadi adik-adik nanti membuat juga seperti ini. Tapi dimulai bulan Juni. Kan adik-adik Juni ya mulai kerja ya. Nah, SK-nya Juni berarti rencananya Juni. Juni sampai 31 Desember membuat rencana kerja kita. Kalau Budi itu, nah kemudian isinya seperti ini, indikator kinerja individu mulai menentukan kuantitas apa yang mau kita lakukan. Nah contohnya nih ya, Budi karena Widya Iswara mau melakukan ini bukan presentasi ya, ini sebetulnya jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan. Jadi saya mempunyai target nih, target kita PKA, PKP, Latsar. Mohon maaf ini Latsarnya sebetulnya kurang. Kenapa saya nggak berani, ya P3K waktu itu ada 5 angkatan lebih, sebetulnya latsarnya kurang, harusnya lebih. Kenapa saya mengambil 12 pelatihan saja? Karena waktu itu latsar masih bimbang. Dengar ceritanya latsar itu SK-nya Oktober. Kalau Oktober berarti cukup 12 pelatihan saja. Ternyata SK Juni sudah ada. Maka targetnya sebetulnya harusnya ininya tidak lebih dari 12. Nah, setelah itu kuantitasnya bagaimana ya? 90 sampai 100%, terus tingkat waktunya 12 bulan. Di samping itu adik-adik, kita lihat juga perilaku kinerja nih. Perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerjanya Bude dilihat juga dengan berakhlak itu ya. Bagaimana penerapan berorientasi pelayanannya, akuntabelnya, ini juga terisi. Ya. Setelah itu ini baru sasaran. Ya, sasaran dan nanti ini seharusnya sudah ditandatangan oleh Pak Kaban. Setelah itu adik-adik membuat apa sih rencana aksinya? Ini saya ambilkan di 2023 karena Desember ini kan belum. Jadi rencana aksinya apa? Rencana aksinya kan nih ya. Rencana aksi itu adalah bukti apa yang bisa dilampirkan pada saat kita melakukan. Ini menyusun RPBMD, ini semua. Ini semualah nanti dimasukkan di sebuah soft file gitu. Setelah akhir tahun, nanti adik-adik mengupload semua ini, diupload semua di e-kinerja. Setelah diupload, kemudian dikirim, dibukalah oleh Pak Kepala Badan untuk memberikan nilai. Setelah dibuka, nanti Pak Kaban mengisi sesuai dukungan yang saya upload tadi. Jadi semua dukungan kita upload, ya ada tempatnya, nanti ada ruang penguploadan bukti dukungan. Nah, inilah modelnya ya SKP. Kok dulu di P3 ini. Jadi ini SKP 2024 berarti yang lalu. Tuh, modelnya seperti ini, kemudian ini tadi ya pelatihan 2004 itu cuma saya tulis 4, kemudian kalau kalau ini tercapainya berdasarkan bukti sudah masuk semua, maka pimpinan kasih jempol itu. Dan kalau kualitasnya bagus jempol lagi, jempol lagi. Nah, ini untuk fisik dari kegiatan kita. Nah, kemudian perilakunya kayak apa di sini perilakunya?
perilaku bekerja. Tadi kan melihat kinerja dan perilaku pada saat bekerja, perilaku pada saat sehari-harinya. Dilihat berorientasi pelayanannya bagaimana. Ternyata setelah dilihat, Pak pimpinan kasih jempol. Nih. Jadi adik-adik jangan sampai dapat jempol terbalik. Kalau terbalik berarti bisa-bisa bukan dapat reward, dapat punishment. Gitu. Terus kesimpulannya seperti ini. Ya. Rating perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan, kemudian predikat kinerja pegawai adalah baik. Kalau saat sudah baik adik-adik, maka jadi gini, SKP nanti adik-adik nanti kalau mau naik pangkat, ya naik pangkat atau naik jabatan, maka SKP 2 tahun terakhir itu harus dilampirkan. Nah, contohnya kan Bude naik pangkat di naik pangkat 2025. Ya, SK-nya Bude kan Februari 2025. Maka SKP yang dikirim adalah SKP 2004. Jadi setiap kita mau naik jabatan, naik pangkat dan sebagainya, 2 tahun terakhir SKP. Maka jangan dilengahkan. Setiap akhir tahun segera nyusun SKP-nya, awal tahun menyusun sasarannya. Paham ya? Sasaran. Jadi setiap akhir tahun nanti muncul SKP kita, hasil kinerja kita yang isinya adalah target yang kita tentukan selesai semua dengan bukti-bukti dukungan yang ada, kemudian perilaku kita, ya penerapan berakhlaknya juga sudah kita lakukan. Jadi begitu ya, jadi nanti harus bikin. Jadi habis ini adik-adik harus bikin. Nanti ada yang ahlinya lah, ya kan semua nanti online ya tuh ya, di Ekin ya. Elektronik kinerja. Nanti ada di situ bagaimana pengisian SKP. Jangan lengah, ya. Nanti di akhir Desember 2025 adik sudah muncul SKP-nya. Nanti tanya bagian kepegawaian ya. Karena itu disimpan terus. Suatu saat kalau kita mau naik pangkat, naik jabatan, maka itu ya jadi Bude kan apa ya Oktober kalau nggak salah naik SK ya SK jabatan dan SK pangkat 4D-nya Budi itu 2 Oktober ya 2022. Setelah dihitung-hitung cukup ya, maka ya SKP 2003 ada, 2004 ada, 2005 belum. Ternyata BKD bilang, Bude sudah boleh kok naik pangkat untuk diusulkan untuk naik pangkat 2025. Maka langsung Bude siapkan SKP-nya 2 tahun terakhir. Dan gitu, yang nanti syaratnya apa saja. Dan itulah hati-hati, maksudnya bukan hati-hati, selalu diingat ya SKP. Karena kinerja kita tertuang dalam SKP kita. Oke ya, jadi itu kinerja. Jadi nanti adik-adik pada saat menuangkan, mengaitkan dengan manajemen ASN juga bisa dikaitkan dengan peningkatan kinerja. Ya, kita lanjut ya, satu lagi mudah-mudahan. Nah, kita sekarang fokus ke Smart ASN. Ya, Smart ASN dulu. Langsung aja ya, jadi Smart ASN itu, ya, ini kenapa kita harus Smart ASN? Nah, ceritanya sumber daya manusia berkualitas berdaya saing itu, ya, harapannya ASN itu sudah smart untuk menuju Indonesia emas. Nah, yang smart bukan cuma ASN-nya, yaitu termasuk smart governance-nya, ya gitu. Yang smart bukan cuma ASN-nya, tapi kantor kita juga smart gitu ya. Jadi itu. Nah, indikatornya nih menjelaskan literasi digital smart ASN, menjelaskan kerangka kerja smart ASN, kemudian memberikan contoh, ini indikatornya nanti adik-adik saya kasih tugas. Nah, adik-adik foto ini ya, ini nanti digunakan undang-undang tentang smart ASN itu ada di Undang-Undang RI ya nomor 20 tahun 2023 masuk di Undang-Undang tentang ASN ya.
Itu di bab 1 ketentuan umum pasal 1 nih di ayat 6, digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan ya teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Ya, paham ini ya? Ini untuk undang-undangnya, peraturan, kenapa kita harus smart, kenapa harus governance juga smart gitu. Selanjutnya ini literasi digital saya kira nggak usah saya terangkan ya, semua sudah pinter deh ya. Kan sudah bisa, semua sudah bisa menggunakan ya. Tuh, jadi yang perlu saya sampaikan di paling bawah, kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan ini ya. Tidak lihat dari kecakapan penggunaan digital atau digital skill, bukan dilihat kecakapannya, kepinterannya dalam penggunaan digital skill, namun juga budaya menggunakan digital ya, digital kultur. Jadi bagaimana pada saat kita bermedsos, media sosial itu juga diingat digital kultur. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu lihat kebudayaan budaya kita. Jangan apa ya, jangan kebablasan gitu. Kemudian etik ya, menggunakan media digital. Jadi ini dan aman. Coba saya satu langsung ini aja. Jadi implementasinya tuh. Jadi adik-adik, saya kira digital skill semua sudah pinter, ya kan? Sudah pinter kan? Dan saya yakin semuanya sudah milenial. Ya, jadi kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya yakin adik-adik sudah digital skill. Hari gini pasti sudah oke. Nah, ini yang saya maksudkan, digital kultur. Jadi adik-adik, pada saat kita menggunakan digital, ini kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun budaya, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila. Ini ya, maksudnya pada saat kita bermedia sosial, menyampaikan informasi apa saja, cobalah kita juga melihat budaya-budaya yang ada di kita. Ya, dilihat untuk pemersatu bangsa. Karena ada juga perekat dan pemersatu bangsa. Jangan sampai kita lupa dengan budaya kita. Ya, digital kultur. Contohnya misalnya adik-adik di sini cobalah kalau Bude ya, misalnya Bude pada saat kemana gitu. Rekreasi kan hobinya Bude kan suka traveling ya gitu. Tapi saya travelingnya suka di tempat-tempat wisata yang kembali ke alam gitu. Nah, pada saat menyampaikan sesuatu itu contohnya pada saat saya di Luwuk, misalnya di Luwuk rekreasi di dua pulau. Makanya di situ saya sambil di digital kultur saya menyampaikan bahwa saya sambil pariwisata ya, menyampaikan apa, mempromosikan pariwisatanya gitu. Jangan yang aneh-aneh yang bukan jadi budaya kita, gitu loh maksudnya. Ya, jadi lihat itu. Itulah digital kultur. Ya, cobalah sambil jangan melupakan budaya lah, budaya-budaya kita. Jadi ya menyesuaikan kultur yang ada di lingkungan sosial kita gitu. Kemudian yang paling ini nih digital etik. Jadi mohon maaf adik-adik ya, hati-hati di dalam memainkan media sosial. Sebetulnya contohnya Budi lagi aja. Jadi ada pertemanan ya, pertemanan di FB semua. Terus kalau ada teman yang saya kenal itu mulai suka bavito, membuat kata-kata yang nggak jelas, itu saya sudah nggak mau lagi membahas, nggak mau lagi kasih like, mau apa. Saya malu. Nah, itulah digital etik. Ya, digital etik. Jadi,
bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu ada etikanya. Nah, contohnya aja, nah ini contoh digital etik juga ya, keributan DPR. Sebetulnya memang ada masalah sih, masalah tentang DPR itu ada sih masalahnya. Awalnya kan ada masalahnya sih, masalahnya mungkin ya kesenjangan sosial yang banyak menuntut dari DPR, menuntut macam-macam. Tapi karena dia nggak digital etik, dia menyampaikannya, ya kalimatnya tidak etik, akhirnya memicu, yang tadinya sudah mulai jengkel, dipicu dengan itu. Sebetulnya itu juga digital etik, mengatakan yang nggak benar, kan gitu ya. Kemudian, nah itulah adik-adik coba hati-hati di dalam digital etik ya. Jadi cara menyampaikan, jangan menyinggung perasaan orang, gitu ya. Kemudian ini ya menyesuaikan, merasionalkan etika digital. Jadi itu pesannya Budi, hati-hati dalam menyampaikan sesuatu harus ada etikanya. Maksudnya etika ya tetap aja yang baik gitu ya. Kemudian digital safety ini juga hati-hati adik-adik ya. Jangan sekali-kali privasi kita ya, data-data pribadi kita umbar-umbar di media sosial. Contohnya nomor rekening, kemudian apa ya, KTP gitu ya. Itu kan safety kita, jangan sampai ya. Contohnya gini, Bude lagi. Jadi Bude itu ada 2 rekening. Yang satu, karena kan kita belanja juga dengan rekening ya sekarang. Ya enggak? Belanja semua kan nggak pakai Shopee, semua kan semua rekening ya, rekening yang jalan di e-banking kan. Nah, jadi ada satu rekening yang memang khusus untuk umum, semua bisa membaca, bisa kita lakukan transaksi untuk umum itu. Tapi adik-adik ada satu rekening yang betul-betul secret bagi saya, yang tahu hanya anak-anak dan suami saya. Untuk apa? Ya untuk jaga-jaga. Kalau ada sesuatu, ya ada pembongkaran ya rekening saya amblas, ya yang tadi yang umum. Pasti isinya secukupnya, sesuai belanja saya, kan gitu. Yang sifatnya tabungan, ya, yang agak gede sih, agak isinya itu tidak sembarang orang itu saya kasih, gitu. Tidak nggak pernah transaksi dengan satu rekening, itu, gitu. Itu termasuk safety, ya, adik-adik ya, hati-hati. Maka ini adik-adik harus bisa menjaga. Jadi tadi ya ada skill digital, ya digital skill, digital kultur, kemudian digital etik dan digital safety. Selanjutnya adik-adik ini nggak usah saya terangkan ya, ya digital skill. Jadi digital skill itu meliputi pengetahuan dasar, kemudian pengetahuan dasar mengoperasionalkan, saya kira sudah oke. Kemudian pengetahuan dasar tentang mesin sudah oke, adik-adik sudah pinter. Kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi, saya kira adik juga sudah pinter, ya, ya beragam gitu. Saya kira sudah jagonya nih. Kemudian ini pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital, iya sampai e-commerce. Ya, ini yang betul-betul apa ya, mempermudah kita ya nih, komersil. Ya, jadi apa namanya untuk eh, apa ya, untuk GoFood, untuk belanja semua kan ini pakai ini ya, e-commerce. Ini betul-betul anu ya, apa untuk transaksi-transaksi yang memudahkan kita. Contohnya aja ya adik-adik e-banking ya, e-banking itu ya. Jadi zaman dulu anak saya pertama kuliah itu kan belum ada e-banking. Jadi kalau ada minta kiriman gitu, saya bilang tunggu ya, nunggu bank buka dulu. Kan biasanya gitu ya, nunggu bank buka dulu. Terus habis itu saya datang ke bank, baru tunai kan gitu ya. Itu dulu. Nah, sekarang setelah ada e-commerce atau e-banking, eh,
anak saya yang terakhir tapi sudah lulus sih waktu kuliah tahun 2016-an, 2020 zaman COVID itu kan sudah ada e-banking. Jadi sangat sangat apa ya, sangat memudahkan Budi. Jadi pada saat Mama apa tuh bayar SPP terakhir besok loh Mak. Nah, aduh, SPP besok terakhir. Jadi malam itu juga biar jam 12 malam bisa saya kirim klik 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 ting selesai. Nah, itu hebatnya ya. Banking harus kita manfaatkan yang begitu. Jadi tidak boleh kita tidak belajar karena itu betul-betul memanfaatkan apa ya, memudahkan kita transaksi. Kemudian adik-adik ini hati-hati untuk menjaga hoak ya, penyebaran hoak tipnya. Nih, jadi kalau adik-adik menyebarkan suatu informasi supaya nggak terjerat undang-undang hoak kan gitu ya. Itu berarti satu, pertama koreksi ya keterbaruan informasi itu. Jadi kalau ada yang mengirimkan sesuatu yang mengerikan gitu ya, yang membingungkan, bikin kita gelisah, lihat dulu kebaruan informasi. Kadang-kadang adik-adik informasi atau video 22 tahun yang lalu dikirimkan kita, akhirnya kita ikut bingung, ya kan gitu ya. Jadi itu hati-hati dilihat informasi. Nah, contohnya kapan itu ada di grup kami. Morowali Utara banjir bandang gini gini gini. Tentu saya punya keluarga di sana bingung toh. Ternyata setelah cek-cek, saya cek-cek kebaruan informasi, oh itu video yang 2 tahun yang lalu. Kan itu dicek kembali. Berarti itu hanya jangan disebarkan dulu. Kalau nggak benar kan gitu. Kemudian bagaimana relevansinya dengan berita itu. Kemudian penulisnya kita telusuri bagaimana siapa yang menulis itu kan gitu ya. Kemudian akuratnya, ketepatannya dan tujuannya apa mengirim itu. Nah, itu harus kita lihat pelan-pelan, jangan gampang ya, gampang menyebarkan tanpa kita lihat dari 5 tadi. Kemudian nih ya, tip melindungi diri ya dari itu tadi. Jadi kita harus melihat dulu ada situs berita itu yang dari mana asalnya, cek kembali faktanya ya. Semua itu dicek kembali. Kemudian dapatkan berita dari sumber berita yang sebenarnya ya. Kemudian adik-adik harus bisa membedakan antara opini dan fakta ya. Terus ini ya, saya kira ini ya yang e-commerce tadi ya, semua dimudahkan. Ya. Sampai kadang-kadang adik-adik kalau belanja sesuatu yang semua itu ya, sampai kita nggak tahu ya, nggak tahu tokonya di mana, semua datang. Dan ini mudah sekali, kita nggak keluar, nggak kemana, tahu-tahu paket itu datang, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah ini maksudnya tadi ya, berarti kita ini dipermudah dengan digitalisasi ya untuk belanja e-commerce tadi. Selanjutnya adik-adik ini tentang ya tadi kan tujuannya ingat ya agenda 1 kan agenda 1 maaf agenda 3 peran dan kedudukan PNS ya dalam mewujudkan smart governance gitu smart governance kan gitu ya sesuai peraturan yang berlaku ya tuh peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ini kenapa harus smart governance? Ya, ini meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya. Kemudian cirinya smart governance itu berbasis data, ada kolaboratif, partisipasi, transparan, dan responsif. Ya, itu ciri-ciri smart. Jadi tujuan kita nanti adik-adik kantor-kantor kita, lembaga-lembaga kita itu sudah smart semua. Untuk smart adik-adik diharapkan membuat kegiatan yang masih manual jadi digital. Kan gitu aja ya ceritanya. Jadi sentuhlah kegiatan-kegiatan ya masalah-masalah yang ada di tempat kerja kita yang sifatnya masih manual jadi digital. Karena semua harapannya smart governance. Ya. Tugasnya ini
Nah, nih. Jadi adik-adik nanti dibagi 5 kelompok. 5 kelompok, sorry. 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok, ya masing-masing kelompok nanti mencari 3 sampai 5, minimal 3 atau 5 lembaga yang sudah menerapkan smart governance. Jadi adik-adik bisa melihat dari misalnya bupati, apa ya, kabupaten, bisa melihat mencari dinas yang ada di kabupaten kita, boleh kementerian, ya, boleh kementerian, boleh boleh lembaga kementerian, boleh provinsi, boleh pemerintah daerah, misalnya apa ya, Kabupaten Badung, Bali, atau apa ya, Tangerang dan sebagainya. Silahkan, yang penting adik-adik dapatkan smart governance-nya. Ya, tuh, jadi nanti tunggu saya stop share dulu. Ini tugas kelompoknya. Ada kelompok sudah? Ada kelompoknya? Sudah ada kelompok? Halo? Ada. Sudah. Ya, ada kelompok A dan B ya? Ya. Oke, jadi silahkan nanti masing-masing kelompok A dan kelompok B mencari yang lembaga atau governance, smart governance gitu aja. Ya, minimal 3, maksimal 5. Maksimal, supaya nggak kebanyakan juga. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya dulu? Luha, halo? Halo, Luha? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Cuma dicari saja, Bude. Maksudnya setelah kalau dapat terus Ya disampaikan. hanya itu. Misalnya gini, disampaikan misalnya dapat dari kementerian apa, terus ada pelayanan online apa, dijelaskan, ya kan? Bukan cuma ditulis apa sematnya adalah tentang apa, Jaki atau apa, cuma dibilang tok gitu, enggak. Jaki itu untuk pelayanan apa gitu, ya dijelaskan gitu ya, kan gitu ya, sematnya di mana. Nah, misalnya ada apa ya, ya JKN tadi, ada yang tadi bilang JKN atau apa tadi, ya itu bagaimana layanannya. Ada di bisa cari 3 minimal smart governance, ya. Jadi ya dijelaskan pelayanan apa itu ya, boleh, paham, bisa ya. Jadi silahkan ya, boleh lembaga tingkat kabupaten, boleh lembaga-lembaga instansi tingkat kabupaten, boleh tingkat provinsi, boleh kementerian juga boleh, ya. Kementerian juga boleh, kabupaten juga boleh, ya. Misalnya kota apa, ada melakukan sematnya apa untuk, kalau kabupaten biasanya pelayanan-pelayanan yang langsung ke masyarakat gitu. Oke? Yes. Nah, kalau begitu itu nanti dipaparkan untuk pertemuan berikutnya. Ya. Sekarang kita lanjut tadi. Masih ada waktu. Yang belum maparkan, saya tadi takutnya nanti saya nunggu pemaparan yang penggunaan SDM, pemanfaatan SDM, sematnya belum selesai. Begini. Jadi adik-adik begini intinya. Nanti pada saat merancang, sekarang aja saya terangkan ya, merancang kegiatan, itu sepanjang kegiatan yang kita lakukan itu menggunakan apa ya, menggunakan bantuan internet gitu aja, berarti sudah smart gitu aja, paling gampang. Ya, paham ini ya? Nanti aja pada saat adik-adik melakukan kegiatan tadi, ada yang tadi permasalahannya apa tadi ya, yang di di kecamatan ya tadi. Siapa yang kerja di kecamatan tadi ya? Andi Wardana. Budaya. Nah, Andi Wardana, contohnya Andi Wardana tadi ada yang kegiatannya masih manual gitu ya.
Jadi pada saat melakukan kegiatan itu, kegiatan apa saja yang kita lakukan, ternyata kita sudah minta bantuan internet, berarti sudah smart gitu aja gampangnya. Ya enggak? Ya, kalau sudah digitalisasi berarti sudah smart. Tuh. Sip, ya. Jadi silahkan kita lanjut. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan tentang tugas, masih ada waktu. Saya berakhir di, jangan sampai hampir jam 6 ya. Kalau bisa jam 5.15 lah ya. 17.15 lah. Ya, silahkan. Tadi siapa yang saya tunjuk tadi setelah itu? Berno. Ya, Berno. Habis Berno, kemudian Febianus Apriandi. Ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, silakan. Ya, izin Bude. Iya, Jadi saya akan memaparkan tugas individu Bude. Aduh, ya, tentang pemanfaatan sumber daya manusia ASN dalam proses pemberian pelayanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tempat saya bekerja di bidang kemeteorologian, ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan penerapan mencakup segala sesuatu berkaitan dengan standar satuan ukuran, alat-alat ukur, dan ketidakpastian pengukuran. Intinya itu, kemeteorologian bertujuan untuk memastikan akurasi dan kebenaran dari pengukuran. Terus di bidang meteorologi Parigi sekarang ada ini seperti ini, jabatan-jabatan di dalamnya ada kepala bidang, penera, mutu, sampai saya peranata laboratorium kemeteorologian. Ya, jadi kepala bidang seperti ini tugasnya, memimpin dan manajer lingkungan meteorologi legal. Terus penera di bidang kami sekarang yang baru memiliki kapasitas untuk pegawai berhak baru 1 orang Bude, dengan luas wilayah Kabupaten Parigi Motong yang sangat luas itu sekarang menjadi kendala. Untuk kemarin ada formasi P3K yang buka dan sementara proses diklat. Jadi untuk 1-2 tahun ke depan masih agak terbatas dan kewalahan peneranya. Untuk menjadi penera juga dia membutuhkan waktu diklat di Bandung di Balai Diklat Meteorologi selama 3 bulan, sehingga kita boleh memberikan cap tanda tera di timbangan dan memberikan surat sertifikat yang berlaku selama 1 tahun. Terus ada penguji mutu barang, terus ada pengawas kemeteorologian, ada pengamat tera, dan saya sebagai peranata laboratorium kemeteorologian yang sebenarnya bertanggung jawab untuk laboratorium. Cuma entah kenapa kemarin Parigi Motong memberikan formasi ini, tetapi laboratorium kemeteorologiannya sebenarnya tidak ada. Jadi sekarang saya itu masih diperbantukan begitu Bude, untuk apa saja keperluan penera, keperluan tera-tera ulang, saya akan ikut. Kadang juga ikut turun ke pasar dalam pengawasan barang dalam kemasan. Itu yang saya ikuti, apa yang diperintahkan pimpinan saya ikuti seperti itu. Jadi kesimpulannya di bidang meteorologi Parigi Motong sudah memiliki sumber daya manusia ASN yang sangat berkompeten pada jabatannya masing-masing, baik dalam pelaksanaan tugas di kantor maupun pada saat kegiatan dengan masyarakat di lapangan. Namun saya rasa masih ada kekurangan anggota tadi, seperti di penera yang sangat terbatas, karena dengan jumlah penera yang 1 orang itu sangat-sangat kewalahan, apalagi sedang dilakukan sidang tera itu sangat terbatas semua pengesahannya. Dan juga tentang jabatan saya yang mungkin sekarang dalam proses perubahan juga, kalau bisa dirubah menjadi penera, tetapi masih mengikut instruksi dari pimpinan seperti itu. Terima kasih Bude. Ya, terima kasih. Berarti kalau bisa jadi penera, ikut latihan tadi ya, Birno?
Iya, 3 betul, bulan. betul. Ya insya Allah lah nanti habis 100% karena tenaga kurang ikut di latihan yang 3 bulan tadi ya supaya jadi Iya. penera. Oke, terima kasih Berno ya. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ya, itu. Kemudian tadi selanjutnya siapa yang saya panggil tadi ya? Febianus ya. Habis Febianus, Apriandi, terakhir Aryadi. Kalau masih ada waktu ya. Belum? Sudah. Terima kasih untuk siapa tadi? Febianus. Ya, oke, saya sudah bisa membayangkan ya. Ya, silakan selanjutnya tadi si ya Apriyadi. Ya. Izin apa sudah terlihat, Bude? Belum, sebentar. Sabar. Apa sudah, Bude? Sudah, Izin? sudah. Saya akan memberikan contoh pemanfaatan SDM. Fokus saya sesuai dengan jabatan yang saya emban, yaitu penata kelola sistem dan teknologi informasi. Yang saya berikan hanya 4 ini, Bude.
Secara singkat, satu, pengembangan sistem pelayanan digital, merancang dan mengelola aplikasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara cepat dan terjangkau. Dan kedua, inovasi digital, menginisiasi inovasi digital dalam pelayanan agar proses lebih efektif, hemat waktu, dan juga mengurangi risiko kehilangan data. Sebagai contoh, membuat folder digital terstruktur di Google, dan juga membuat sistem berbasis pelayanan, misalnya pengajuan surat online, tracking layanan, atau pendaftaran online. Dan ketiga, pengelolaan database, memelihara dan mengamankan database pelayanan agar data masyarakat tersimpan yang baik. Contohnya itu membuat database e-surat serta backup data pelayanan publik. Dan terakhir itu keempat, pendampingan pegawai, memberikan pemahaman, melakukan update sistem, dan memberikan edukasi keamanan digital kepada pegawai. Demikian, Bude. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih Apriandi. Berarti Apriandi kebetulan Apriandi nanti kegiatannya Iya. juga masih banyak di kantor itu, sistem-sistem pelaporan atau apa itu masih manual. Untuk sistem laporan kebanyakan sudah digital, Bude. Oh, iya. Cuman fokus saya kemungkinan pengarsipan digital. Oh iya. Kalau untuk ide aktualisasi. Jadi nanti usahakan ada sesuatu yang belum kita lakukan. Iya. Karena menuju smart government tadi. Oke, terakhir Ariandi ya. Ariandi terakhir toh? Sudah tadi, Bu. Oh, sudah. Berarti sudah semua ini. Sudah tadi, Bu, sama ya Sudah sama semua, oke? Ya. Betul. Oke, kalau sudah. Iya, sudah sama Rafika tadi. Oh ya sudah, berarti yang oh iya, yang Jeremy nggak usah ya, kasihan dia sudah bangun. Coba suaramu Jeremy, kamu biar sambil tidur masih ada suara apa enggak ini? Iya, Bude. Oh masih ya, ya nggak apa-apa. Eh, eh, apa tidak ada penampakan tapi ada suara, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada suara berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Insya Allah besok sehat. Ya, Jeremy, kita doakan semua besok hari ini sehat Pak ya supaya bisa melakukan kegiatan ini ya. Bukankah sebentar sudah masuk lagi ya? Iya. Ya, Bude, coaching. Iya, Bude. Nah, itu kan. Ya udah, kita istirahat aja karena malam ada lagi ya, ada lagi untuk coaching agenda. Waduh, Jeremy sehat Jeremy. Ya, insya Allah. Ya, Iya, udah. Kalau makasih, Bude. begitu, kalau begitu kita berakhir sampai di sini aja. Eh, Nanti ketemu lagi mencari itu aja apa tugasnya nggak susah sih ya mencari 3 sampai 5 smart governance ya. Smart governance terserah adik-adik itu tugas kelompok. Oke, kalau begitu kita berakhir sampai di sini aja. Karena petugas ruangan nggak ada, kita langsung lift saja ya. Tunggu, tak izin dulu nggak enak sebentar. Nanti digital etiknya nggak jalan. Gitu. Saya tak beretika dulu ya. Yang punya ruangan dulu. Siapa ya? PIC-nya siapa ya? Pak Indro ya? Ya, Pak Indro sama Bu Dewi. Ya, Pak Indro tak teleponnya. Nggak diangkat. Berarti Bu Dewi. Satunya Dewi ya? Bu Dewi ya? Iya. Ya, Bude. Indronya lagi jalan-jalan. Ya, Bu Dewinya juga jalan-jalan. Ditinggalkan roomnya. Oh, ini. Bu Dewi. eh, eh, anu apa? Grup saya sudah selesai. Kita boleh live langsung ya? Ya, nanti sambung malam lagi Bu ya? Ya, iya,
Oke, Dan. Ya, makasih ya. Ya, sama. Waalaikumsalam. Ya, oke. Kita boleh tinggalkan. Coba siapa yang baca doa? Oke, Bude. Itu Hendro. Kamu Siap, Bude. Saya baru nggak tiba ada. rumah. Kemana? Hendro, ini Saya saya baru tiba langsung rumah. mau live ya karena sudah Oke, siap. Ya, Siap. saya Malam coaching lagi, Bude. iya doakan sehat saya perutku Siap, sudah ya. Alhamdulillah, saya juga lemes begitu. ya. Doakan, Bude. Seharian Mudah sehat. ya, duduk terus ya. Oke, Andi Wardana, yuk berdoa dulu. Ya, Baru silakan kita live. berdoa, Andi Wardana. Baik, Bude. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, langsung semangat. Oke, Bude, ya. terima kasih, Bude. Silakan. Ya. Silakan Ya. ini, Bude. Saya live dulu. Ya, Nah, dadah. Yuk live sama-sama. Indro, makasih. Oke, teman-teman silakan live, teman-teman.